tampilannya itu seperti jadi tampilannya itu seperti begini, ada ikonnya SIM Keskansa. Ini diklik 2 kali, nanti tampilannya seperti ini dulu. Ini sementara proses loading. Nah, untuk kasir ini kita klik login. Adminnya user ID-nya kita bisa isi dengan kasir. Passwordnya 123. Nah, nanti menu-menu di bagian atas ini akan terbuka. Untuk kasir rawat jalan itu atau kasir center itu masuknya di rawat jalan. Dan untuk kasir IGD juga masuk di rawat jalan, di menu rawat jalan ini. Jadi nanti yang tampil di sini semua pasien rawat jalan, pasien IGD, itu masuknya di rawat jalan ini. Kalau untuk pasien rawat inap itu masuknya di sini kolom modul rawat inap. Nah, ini untuk pasien rawat inap. Ini jadi di modul ini untuk pasien rawat jalan. Teman-teman juga bisa filter di sini, misalkan khusus untuk IGD bisa juga teman-teman search di sini IGD. Nah, ini kebetulan tidak ada pasien IGD, tapi saya coba daftarkan karena kebanyakan saya lihat dari IGD ya, dari IGD ini, jadi saya coba daftarkan. Isi IGD. Misalkan pasien. Oke, jadi sudah ada pasien dari IGD. Kemudian saya coba inputkan dulu tindakan-tindakannya. Jadi nanti terakhir kasir melihat hasil akhirnya. Resepnya juga saya coba inputkan. Satu saja. Oke, labnya juga. Ini saya input semua tindakannya dulu semua, jadi nanti kasir lihat tindakan-tindakan yang sudah masuk di billing. Oke, labnya sudah. Radiologi. Oke. Nah, kembali ke kasir. Saya login lagi sebagai kasir. 1, 2, 3.
Nah, di menu rawat jalan, kan tadi kita daftarnya pasien IGD, jadi kita masuk di menu rawat jalan. Nah, ini tadi pasiennya hari ini, Deng Bakdu, asal instalasinya IGD. Nah, ini kalau untuk masuk ke billingnya, teman-teman bisa klik kanan di nama pasien. Ini pada saat klik pastikan bagian atasnya ini terisi. Bagian atas ini terisi. Kalau kosong biasanya error. Jadi teman-teman pastikan, kemudian klik kanan, pilih billing pembayaran pasien. Nah, di menu billing ini ada dua pilihan, ada billing parsial, ada billing total. Kalau billing parsial itu digunakan apabila pasien dibayar dulu, kemudian ditindaki. Kalau billing total ini selesai ditindaki baru bayar. Jadi kayaknya yang berlaku di Rumah Sakit UNAS itu billing total, ya. Jadi kita pilihnya billing total. Nah, billing total ini adalah tampilan dari billing. Nah, ini tadi tindakan yang kita input. Nah, tadi kan biasanya kalau di simple itu teman-teman misalkan ada orderan dari lab atau dari radiologi yang belum selesai, jadi tidak bisa difinalkan. Nah, teman-teman biasanya menelpon SIM lagi untuk mengecek manakah layanan yang aktif. Nah, kalau sekarang kasir sudah bisa sendiri melihat, itu ada di tab status permintaan di sini. Nah, di sini teman-teman kasir bisa lihat, oh ternyata permintaan labnya belum dilayani. Nah, ternyata masih ada radiologinya belum dilayani. Resepnya masih ada. Nah, kembali ke data tagihan ini. Nah, ini tadi model tampilan rinciannya. Nah, ketika misalkan saya coba dulu selesaikan tadi yang tertunda tadinya. Ini jadi teman-teman kasir nanti caranya menghubungi langsung ke bagian lab untuk menyelesaikan tindakannya. Radiologi pun begitu, apotek juga dikonfirmasi. Nah, misalkan saya anggap ini kasir konfirmasi, jadi kembali lagi ke saya masuk sebagai apotek dulu, saya selesaikan. Validasi. Kemudian PK. Jadi teman-teman kasih konfirmasi lab untuk menyelesaikan orderannya. PK-nya. Jadi ini tampilan dari lab. Oh, dokternya belum diisi. Oke. Kemudian ini labnya sudah, kemudian radiologinya lagi. Ya. Oh iya, kemudian radiologinya lagi. Jadi kasir menghubungi radiologi untuk menyelesaikan orderannya. Oke. Nah, sudah selesai semua. Jadi kembali lagi ke kasir, ke akun kasir 123. Masuk di rawat jalan, di modul rawat jalan. Nah, di sini pasien atas nama Badu. Untuk masuk ke billingnya bisa klik kanan di sini, klik kanan di nama pasien, kemudian billing pasien, billing total.
Atau bisa juga cara cepatnya itu klik 2 kali di nama pasien. Sorry, bukan nama pasiennya. Klik 2 kali di nomor RM pasien, klik 2 kali. Nah, jadi langsung masuk di data tagihan. Jadi bisa dengan cara klik kanan di nama, kemudian billing total, atau klik 2 kali rekam mediknya. Nah, ini tadi sudah tampil obatnya, obat, kemudian labnya, kemudian radiologinya juga sudah masuk. Nah, untuk menyelesaikan pembayarannya ini kan pasien umum, jadi masuk di pembayaran. Kemudian di sini nanti tampilannya, ini checklist ini untuk jika ada yang dilepas centang di sini, maka itu tidak akan tampil di cetakan. Yang ini, yang di atas ini. Ini kita biarkan saja seperti itu. Ini untuk menampilkan nanti rinciannya. Jadi pembayaran masuk di ini kan total tagihannya 2.401.564. Nah, teman-teman masuk di bayar cash. Nah, misalnya pasiennya bawa uang 2.500.000. Nah, kemudian enter. Nah, otomatis nanti di bawah itu kembaliannya akan tergenerate sendiri 98436. Nah, ini kalau pasien BPJS, nanti teman-teman masukkan di piutang BPJS di kolom bawah yang ini. Kita simpan. Nah, ketika diklik simpan, nanti akan tampil pilihan cetak nota kwitansi. Nah, perbedaannya itu kalau nota itu modelnya seperti ini. Nah, nota itu tampilannya seperti ini. Nah, dia lengkap dengan rincian tindakan semua, obatnya, lab, radiologi. Nah, kalau tampilan kwitansi, nah ini ketika kasir setelah selesai melakukan tadi penyimpanan pembayaran, otomatis nanti di dalam modul rawat jalan pasiennya akan berubah warna menjadi warna hitam, artinya telah selesai. Nah, untuk cetak lagi tadi, mencetak ulang tadi, kan baru tadi cetak nota, kita mau cetak lagi kwitansi, kembali klik 2 kali di nomor RM, kemudian di nota ini, klik nota. Nah, ini pilih cetak kwitansi. Nah, ini tampilan kwitansi dari Kansa. Nah, ini untuk tanda tangannya di sini, ini tanda tangannya barcode. Ini cuman belum tampil. Oke, begini tampilannya. Nah, status permintaannya juga di sini teman-teman bisa lihat. Ini kan tadi sudah saya selesaikan satu-satu. Di sini statusnya sudah terlayani, artinya sudah selesai semua. Jadi sebelum kasir melakukan final pembayaran, terlebih dahulu dicek dulu status permintaannya. Apakah masih ada yang belum terlayani di sini. Misalkan resepnya belum, coba dikonfirmasi ke apotek. Radiologinya belum, dikonfirmasi ke radiologi. Labnya belum, dikonfirmasi ke lab. Tapi Wan bisa tanya, kalau misalnya ada nggak warningnya kayak di simple, bilang kalau ada yang belum final, nggak bisa terselesaikan pastinya. Ya, otomatis kalau statusnya belum final di sini, kasir tidak bisa melakukan simpan. Dia nanti akan muncul, bahwa ada yang, ini cuman penanda saja bahwa
ada permintaan seperti ini yang belum final. Nah, jadi enggak usah lagi repot kasir menghubungi SIM untuk konfirmasi satu-satu lagi. Oh iya. Nah, bisa lebih cepat. Iya. Nah, selain itu juga di data tagihan ini, misalkan ada terjadi kesalahan, misalkan ini kan sudah tindakannya sudah final, sudah tidak bisa lagi diubah-ubah. Misalkan ada kesalahan, teman-teman kasir bisa langsung melakukan pembatalan istilahnya membuka kembali billing dengan cara klik kanan di sembarang tempat di sini, kemudian hapus nota salah. Contoh misalkan dari rawat jalan, lupa melakukan inputan. Ini kan sudah hitam. Mereka coba lagi masuk untuk melakukan penginputan di sini. Nah, misalkan mereka mau input, otomatis ketika klik simpan, dalam mute. Oh, cuti. Nah, tindakan apa tadi yang saya tambah itu? Ya, Kak? Ya, warna hitam, Kak. Artinya sudah final kasir. Raja 1, 2, 3. Coba AF CFC, misalkan rawat jalan ingin menambah AF CFC, simpan AF CFC. Nah, coba kita lihat di kasir. Nah, ini tapi kan tadi saya inputnya 2. Ini kan sudah ada sebelumnya. Saya input lagi, ini sudah tidak masuk karena sudah final kasir. Nah, untuk supaya bisa menambah tindakan, harus kasir batalkan nota dulu, hapus nota salah. Jadi hapus nota salah, proses hapus nota salah selesai. Nah, baru bertambah menjadi 2 di sini otomatis. Nah, karena dari kasir membuka kembali billingnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi selama sudah di final billingnya, maka tidak bisa lagi ada penambahan. Kemudian di sini di kolom tagihan ini juga ada fasilitas potongan biaya. Ini misalkan seperti diskon, itu teman-teman bisa klik potongan biaya, kemudian bisa tambah. Di sini bisa teman-teman kasih keterangan diskon. Besar potongannya misalkan 10.000. Nah, simpan. Nah, tunggu. Di checklist. Nah, tunggu. Tambah 10.000 potong. Nah, ini diskon. Jadi otomatis potongan biaya menambah
diskon 10.000, jadi dia akan mengurangi total biayanya. Nah, otomatis berkurang. Ada juga fasilitas tambahan biaya. Ini tambahan biaya. Misalkan menambah biaya, misalkan apa, kebijakan rumah sakit, misalkan kebijakan RS, menambah 500.000 misalkan. Oke, simpan. Nah, otomatis menambah tambahan biaya sebesar 500.000. Nah, itu bisa teman-teman kasir tambahkan di sini. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oh, Iwan, yang masalah ambulansnya, Iwan? Ya. Masalah ambulans, misalnya kan ambulans. Ya. Nah, kalau ambulans itu di rumah sakit bayar umum tidak ditanggung BPJS. Artinya dua versi. Yeah. Kalau pasien umum diinput tapi tidak ditagihkan. Kalau pasien BPJS diinput tapi tidak ditagihkan. Beda dengan merta-merta. Merta kan yang ambulans itu banyak macam, Iwan. Maksudnya ada pasien PD. Mau BPJS. Nah, kalau ambulans bisa gunakan ini, jadi yang saya kasih akses ambulans ini dari selama ini kasir atau IGD? Gini, Wan, kalau orderan itu dari dalam, kalau akses untuk menginput semua kasir bisa ada, semua aksesnya ada. Iya. Jadi saya contohkan misalkan kasirnya kasir 1 2 3. Nah, masuk ke menu registrasi. Ini untuk pasien umum dulu, registrasi. Nah, di sini ada pilihan unit. Di sini pilih transportasi ambulans. Kemudian dokter yang dituju. Nah, ini kan minus saja. Rekam mediknya, pasiennya. Bisa kalau misalkan pasien umum diisi dulu datanya di sini. Kalaupun misalkan ada rekam mediknya, bisa dicari. Contoh misalnya misalkan ini Badriana. Kemudian simpan. Nah, ini. Kemudian untuk menginput tindakan ambulansnya, teman-teman kasir bisa masuk di rawat jalan. Ini saya menggunakan akun kasir. Jadi kasir selain bisa membuka billing juga bisa meregistrasi ambulans. Masuk di orderan ya? Iya. Masa tidak perlu lagi tunggu orderan dari unitnya yang tidak perlu lagi. Jadi langsung kita yang eksekusi. Ini ya. Iya. Jalan, kemudian polikliniknya diubah di sini. Atau saya kosongkan saja biar tampil semua. Iya. Oke. Nah, ini Badriana ambulans. Nah, teman-teman, ya ini tadi perbedaannya kalau sudah bayar itu warnanya hitam, kalau sudah selesai. Kalau warna merah itu artinya sudah dilayani, tapi belum bayar. Ini teman-teman bisa lihat statusnya. Sudah diperiksa. Nah, ini belum. Nah, ini kalau hitam itu tandanya sudah selesai. Ini Badriana tadi ambulans. Jadi teman-teman bisa klik kanan di sini seperti cara tadi masuk ke billing, tapi bedanya pilih tindakan pemeriksaan. Data tindakan rawat jalan. Itu cara ribetnya. Kalau cara cepatnya teman-teman bisa klik 2 kali di kode dokter. Nah, di sini di penanganan dokter dan petugas. Nah, kalau ambulans itu kan ada sesuai SK-nya ini. Kalau di SK-nya ambulans itu kan yang wajib tarifnya itu driver dengan sarana mobil tuh. Kemudian kalau opsionalnya itu ada dokternya bisa ikut, evakuatornya bisa ikut, atau paramedisnya bisa ikut. Jadi kita kalau di Kansas sudah menampung itu, jadi kalau driver dan mobilnya itu masuk di sini. Driver. Ya, masuk di sebentar. Dokter, evakuator.
Nah, ini sarana dan driver masuk di penanganan petugas. Jadi contohnya ambulans ke Ampana, sarana dan driver, ada keterangannya di belakang, jadi teman-teman bisa pilih, misalkan cuman mobilnya saja dan pasti ikut sopirnya juga, teman-teman centang, jadi cukup itu. Kalau misalnya ikut dokternya, teman-teman bisa klik cari Ampana Sulsel, bisa dicari di bawah sini keywordnya. Kalau untuk mencari bisa tekan centang hijau ini, misalkan Ampana. Nah itu bisa dicentang, kemudian simpan. Nah, ketika klik simpan, otomatis tanda centangnya hilang dan berpindah ke tindakan dilakukan. Ini artinya sudah masuk ke billing. Nah, ini baru dokternya dimasukkan. Nah, petugasnya tadi sarana dan driver jangan lupa dicentang dulu, kemudian simpan. Tunggu petugasnya diisi. Ini minus saja. Simpan. Nah, masuk ambulans sarana dan driver. Kemudian Oh, ini tidak ada dokter dan petugas. Jadi cuman main di penanganan petugas, sarana dan driver. Oh, ada evakuator di sini. Misalkan evakuatornya juga ikut centang, perawatnya juga ikut centang. Tapi pastikan yang dicentang itu adalah sesuai dengan nama ambulansnya. Iya. Jadi pastikan jangan sampai misalkan pilihnya sarana ambulans bau-bau, kemudian yang dicentang evakuatornya yang lain. Itu bahaya juga, harus diperhatikan dengan cara kita hafalkan ini namanya mungkin, kemudian kita tuliskan di bawah keyword Ampana saja, cukup Ampana. Kemudian teman-teman centang evakuator dan perawat, kemudian simpan. Nah, kembali ke billingnya, keluar. Nah, otomatis kalau sudah diinputkan tadi ambulansnya, statusnya akan berubah menjadi sudah dilayani. Artinya sudah diinputkan. Nah, kemudian di sini teman-teman masuk ke billing dengan cara klik kanan di nama pasien, billing total. Nah, bisa juga klik 2 kali di RM pasien. Nah, ini sudah masuk. Ya, jadi tinggal diselesaikan pembayarannya. Jadi kalau BPJS sama, Wan? Nah, kalau BPJS kan dia ikut di tagihannya ya. Iya. Agak sedikit berbeda, itu kan tadi umum, jadi harus masuk di registrasi. Kalau BPJS itu misalkan ini sudah final tadi ya. Saya coba buka saja dulu yang ini. Nah, billing total. Ini contoh ini ada kesalahan tadi, belum diinput ambulansnya. Kita kembali masuk ke billingnya. Ini saya pakai akun kasir. Masih ada tunggakan pembayaran. Oh, kenapa masih ada tunggakan pembayaran? Oh, ada tadi saya coba tadi. Saya coba pakai billing parsial. Nanti saya ajarkan juga teman-teman cara gunakan billing parsial. Tunggu. Bukan pasien yang ini kayaknya. Sebentar. Atau coba nih pasien saya coba input pasien baru saja, pasien BPJS baru. Pilih pasien, misalkan ini Fitri. Jenis bayarnya BPJS. Misalkan dia masuk IGD. Oh, sorry. Pasien IGD itu diinputnya di IGD sini, menu IGD. Kalau pasien rawat jalan itu di sini registrasi. Saya salah form tadi. Masuk di IGD. IGD. Tadi pasiennya atas nama Fitri. Asuransi BPJS. Asal rujukan dikosongkan saja.
Oke, tanggalnya diperhatikan, simpan. Nah, masuk di rawat jalan, namanya pasiennya Fitri. Rawat jalan, nah ini Fitri. Nah, misalkan ini Fitri, ada ambulansnya, dia kan pasien BPJS. Jadi cara penginputannya bukan lagi melalui registrasi ambulans, tapi langsung klik kanan, billing pasien, tindakan pemeriksaan, data tindakan rawat jalan. Diinput seperti tindakan biasa. Atau masuk di menu sini kode dokter, diklik 2 kali atau spasi. Di sini sama. Bentar. Nanti tinggal ditambahkan saja tindakannya di dalam di dalam IGD, karena tindakan ambulans itu baru kami input tarifnya di layanan ambulans tadi. Kalau memang pasien BPJS tadinya kan kami kira itu pasien yang ambulans itu cuma pasien umum saja. Kami belum tahu bahwa ternyata ambulans juga itu di cover juga BPJS. Jadi belum dimasukkan di dalam, tapi nanti kami bisa masukkan di daftar tindakan juga. Jadi dia seperti modelnya penginputan tindakan kayak tadi. Oh ya. Nah, seperti itu. Ya. Terus nih Wan, masih ada sistem yang apa lagi gabung rawat jalan rawat inap atau gabung? Rawat gabung. Oh ya, begini. Jadi kalau rawat gabung contohnya ini saja pasien. Nah, ini saja misalkan ini pasien Deng Badu dengan ini pasien Fitri. Saya mau gabung misalkan ini anggaplah pasien anak ini Fitri. Jadi kita masuk tetap di rawat jalan. Kemudian di Deng Badu ini kan anggaplah ayahnya. Jadi sebelumnya kalau misalkan pasien ibu dan anak begitu contohnya ya, pasien ibu dan anak. Jadi pertama kan ibunya dulu daftar masuk IGD, kemudian anaknya juga dibuatkan juga rekam medik seperti ini. Jadi ada juga rekam mediknya. Jadi untuk menggabung itu bisa klik kanan di nama, anggaplah ini saya Badriana, anggaplah ibunya. Nah, ini klik kanan, kemudian ibunya dulu dimasukkan dulu ke rawat inap dulu ya. Ibunya dulu harus rawat inap. Ini permintaan rawat inap. Sebentar. Yang melakukan penggabungan itu saat ini siapa itu yang melakukan penggabungan rawat jalan dan rawat inap itu? Kasir. Biasanya sih verifikator kalau IGD sama rawat inapnya atau poli rawat inapnya. Kalau kayak ini Manto yang ibu dan anak biasanya sih ada centangnya ikut anak ikut ibu atau sendiri Ki. Yang masuk tadi Wan yang rawat jalan dengan rawat inapnya. Kan saya rawat inapnya. Oh, kalau di Kansa itu dia modelnya kalau mau masuk ke rawat inap mesti otomatis harus rawat jalan dulu toh. Nah, dia modelnya kayak gini. Jadi misalkan saya login sebagai admisi IGD. Admisi IGD. Jadi masuk di menu IGD, anggaplah ini Deng Badu, klik kanan, permintaan rawat inap, jadi dipilih dulu kamarnya, diagnosanya apa, simpan. Ini baru permintaan untuk rawat inap. Ini teman-teman admisi nanti bisa mencetak surat permintaan rawat inapnya. Ini kalau pasien umum, ini kalau pasien BPJS, modelnya seperti ini.
bukan yang integrasi, maksudnya yang seperti biasa gabungnya. Nah, kemudian nanti tugasnya admisi rawat inap itu menerima apa permintaan dari IGD, kemudian dimasukkan rawat inap. Tadi yang di booking itu ini 401 booking. Simpan. Oke. Nah, ini kan ini pasiennya kan dia sebelumnya masuk IGD kemudian masuk rawat inap. Artinya gabung. Nah, artinya tergabung. Dia sudah otomatis tergabung, Ari. Jadi kasir tinggal cek mami di. Ya, kasir tinggal cek. Kalaupun misalkan ada tindakannya yang belum di-input misalnya di IGD-nya, itu bisa di-input di tindakan. Nah, ini saya pakai akun admisi. Tunggu. Nah, nanti bisa di-input di tindakan rawat inap. Ini nanti tindakan rawat jalan. Ini cuma bisa di-input oleh IGD. Jadi kalau misalkan ada kelupaan bisa di-input di situ tindakannya. Kalau masalah gabung antara tagihan rawat jalan dan rawat inapnya itu sudah otomatis tergabung. Nah, bagaimana pembuktiannya? Kita klik kanan saja di sini. Kemudian billing. Bentar. Pakai akun kasir. Saya buat akun satu-satu jadi kasir 123 rawat inap. Nah, jadi kalau untuk pasien rawat inap, kasir bukanya di modul rawat inap. Untuk kasir rawat inap. Jadi teman-teman bisa langsung klik di sini, billing pembayaran pasien. Nah, di sini akan kelihatan ini rawat inapnya. Nah, tadi kan IGD-nya saya belum input apa-apa tadi. Nah, dia nanti otomatis nanti ada di sini. Nah, kalau coba saya input ya. Atas nama siapa tadi itu yang rawat inapnya? Rizky. Rizky. Tindakan rawat jalan. Jadi diinputkan dulu tindakannya. Ini apa registrasinya tadi? Ini rawat jalan ya. Rizky itu. Rizky. Tadi atas nama Rizky itu Poliklinik THT. Saya kasih jadi pasien IGD saja ini. Tanggal berapa tadi itu? 30. Iya. Iya. Jelas di unitnya. Bulan. Oh, saya salah pilih bulan. Rizky. Rizky. IGD.
tanggal 30 ganti jalan tanggal 30. Tanggal pastinya tadi Kak saya edit. Iya, saya salah pilih bulan tadi jadi teraneh. Ada tanggal 30 bulan 11. Ini kita input tindakannya, tindakan rawat jalan. Tindakannya simpan petugas IGD simpan tindakan dilakukan, kemudian masuk lagi di rawat inapnya, Rizky, billing pembayaran, karena ada terbaca 2 tadi, terbaca 2 IGD-nya. Saya rubah tanggalnya tanggal per hari ini saja biar tidak bingung. Ya, sebentar ya. Jadi tinggal satu Rizky.
tindakan rawat jalan. Saya input ulang tindakannya, simpan, petugasnya diisi dulu, simpan, tindakan dilakukan, keluar, kemudian masuk ke rawat inap, billing. Nah ini tadi tindakan, ini kamarnya, ini tindakan dari rawat jalannya IGD-nya. Nah, kalau tindakan rawat inapnya juga bisa diinput juga, tindakan rawat inap, misalkan rawat inap dulu. Sembarang saja petugasnya. Jadi ini nanti otomatis siapa yang login, dia nanti otomatis namanya tercetak di sini kalau perawat. Simpan. Buat. Nah, di sini billing pembayaran. Nah, jadi kelihatan untuk rawat inapnya tindakannya di sini kelas 1. Untuk IGD-nya di sini non kelas yang ini. Seperti itu. Bagaimana kasir? Halo. Halo. Yeah. Jadi nanti itu misalnya pembayaran kasir tidak perlu Iya, enggak perlu digabung tagihan kayak di Simple, enggak perlu. Jadi otomatis kalau misalkan pasiennya dari IGD, ketika dia pilih rawat inap nanti otomatis tergabung, sudah dalam satu tagihan, satu billing. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi gabung, tidak ada lagi terima kayak tadi ambulans mau terima dari IGD begitu, jadi otomatis langsung bisa kasir yang melakukan. Ya. Apalagi di. Iya. Apalagi di mana? Billing parsial. Kan itu tadi ada 2 billing, ada billing total, ada billing parsial. Itu tadi bedanya. Kalau billing parsial itu billing total kan selesai semua baru dibayar. Kalau itu billing parsial dibayar dulu baru ditindaki. Nah, contohnya pasien rawat jalan saja. Yang tanggal hari ini misalnya saya register baru saja, terlalu banyak tadi yang saya register baru. Pakai akunnya admisi poli dulu. Admisi poli. Pasien poli saja ya. Nah, ini dokternya sesuai dengan jadwal dokter ini. Pasiennya ini Rahmat. Simpan. Oke. Nah, sudah terdaftar, masuk lagi ke Rajal, rawat jalan, Rahmat paling atas. Kemudian kita input dulu tindakan saja mungkin deh, tindakan sembarang saja. Simpan. Oke. Nah, jadi sudah ada inputan tindakan di dalam pasien Rahmat tadi. Kembali ke kasir. 1, 2, 3. Nah, di rawat jalan ini kan pasien Rahmat ada tadi tagihan tindakannya. Teman-teman kasir ada pilihan billing parsial, billing total. Kalau billing parsial, tampilnya seperti ini. Misalkan dia mau bayar ini kalau parsial itu harus bayar dulu, jadi masuk ke tindakan petugas. Ini tindakan sesuai dengan SK ini. Itu kan tadi saya pilihnya ini, tindakan dokter dan petugas. Nah, saya pilihnya 4 ini. Untuk membayarnya kita klik dulu.
Kemudian di bagian bawah ini ada bayar cash. Oh, tunggu, ini belum tampil nominalnya. Jadi kita setelah mencek list ini, kita pilih tab tagihan. Tab tagihan, otomatis harganya muncul. Pastikan total harganya. Kemudian bayar cash dulu. Nah, kembali 50.000, simpan. Yes. Cetak nota atau cetak kwitansi bisa. Oke. Nah, setelah pasien membayar, baru bisa ditindaki. Ini biasanya dilakukan di lab, mungkin lab PK Ya, untuk pasien eksternal, iya, untuk pasien ya, eksternal. radiologi biasanya. Takutnya kan pasiennya kabur atau bagaimana kalau misalkan ditindaki dulu atau baru dibayar, jadi gunakan ini. Oh iya. Seperti itu. Terus yang pembelian obat, Pembelian obat. penjualan yang bayar di kasir itu kan biasanya kan pakai DU yang simple. Kalau ini by apa dicarinya? Penjualan Masuk. obat. Kalau obat tuh. Obat. Sebentar. Saya belum lihat itu cara untuk penjualan obatnya itu. Ini saking banyaknya menunya kan saya ini. Ini penjualan obat. Penjualan obat. Kita sama-sama belajar ini. Iya. Nah, kalau penjualan obat umum maksudnya ini? Iya. Yang seperti biasa obat beli umum di Beli apotek. umum. Kayak struktur kasir. Sebentar. Kalau saya bacanya ini dia modelnya kita input dulu pasiennya sama seperti tadi. Maksudnya bukan apotek yang input penjualan terus dikasih tinggal cek sama ya? Ya, sama modelnya. Jadi nanti masuk di apa? Cuman saya belum terlalu ngerti alurnya kalau yang penjualan langsung ini. Nanti mungkin nanti ada hari berikutnya Selasa lagi, ya hari Selasa lagi tentang kasir juga bisa nanti kita coba bahas lagi nih. Saya belum sampai di penjualan obat, baru di tagihan kasir. Iya. Ini kalau dilihat menunya kan saya luar biasa. Dari A sampai S. Banyak. Iya. Tapi untuk penjualan obat lengkap ada juga di sini. Tinggal kita saja apa? Artinya Iwan ini kalau tindakan pembayaran radiologi sama lab kan biasanya eksternal namanya kalau simple. Ini tadi yang yang parsial kalau yang begituan. Parsial, betul. Baru ke lab lagi. Parsial, iya. Yang bayar dulu baru ke lab ambil sampel darahnya begitu. Sampel darahnya baru, iya betul. Oh iya. Nah, ini ada menunya penjualan obat di sini. Cuman alurnya saya masih perlu lagi dalami lagi. Iya. Oh ini juga ada pertanyaannya Armin yang itu yang poliklinik masih bisa seperti dulu, Mbak, final otomatis. Maksudnya bagaimana? Yang pasien BPJS poliklinik final otomatis apa belum final otomatis? Belum, maksudnya final otomatis. Ya kan sekarang poliklinik itu BPJS otomatis dipinalkan sendiri. Itu perlu disetting lagi mungkin dari Kansa karena saya lihat ini kalau Kansa ini kan baru pasien umum kita uji coba, belum ke pasien BPJS. Kalau modelnya saya lihat tadi di tagihan itu kan kalau pasien BPJS itu masuknya di piutang BPJS tadi di sini. Total billing total. Ini piutang BPJS.
Ya, BPJS. Ya mungkin perlu ada settingan lagi jadi khusus untuk pasien BPJS nanti misalnya sudah lewat 1 hari dia otomatis final. Ya, Nah, ya. seperti di Simple sekarang ya. Ya. Oke. Ya. Jadi Apalagi terbuka terus. ya. Betul. Apalagi Wan? Apalagi? Apalagi ya yang saya tahu Ya, ini. Ini kalau di kasir itu kebanyakan kan mainnya di total. Di ini menu J, tarif pelayanan manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, Oh iya, bukannya Wan. Pelaporannya. Laporannya. Tiap tutup kasir kan ada bisa kalau disimpulkan ada laporan penerimaan. Kan. Ya. Kalau yang saya pelajari kemarin ada menu namanya payment point. Nah, di menu payment point ini kelihatan siapa kasir yang transaksi, kemudian berapa pembayarannya, pasiennya siapa. Ya. Nah, ini per hari kalau yang ini. Ya. Itu bisa dicetak, bisa dicetak, Dik. Bisa dicetak. Kita bisa cetak hasilnya seperti ini. Oh iya. Kemudian ada juga payment point 2. Ini, kalau ini dia itu kan tadi rekapannya per hari. Kalau ini kita bisa sampai ini dari bulan ini sampai bulan berapa kita bisa atur. Iya. Kemudian itu ini kan saya pakai Saya pakai akun kasir ini, kasir. Saya sudah kasih juga aksesnya itu tadi. Kemudian ada juga namanya deposit. Deposit. Deposit pasien. Jadi bisa misalkan pasien umum, contoh tadi mana tadi yang belum selesai itu. Ini saja. Pasien umum, oke. Tindakannya kayaknya belum. Oh, ada tindakannya. Nah, misalkan ini Yusuf, teman-teman bisa pilih di sini deposit. Kalau deposit itu pasien rawat jalan, rawat inap bisa? Oh, biasanya rawat inap. Rawat inap. Oh, berarti di Kansa juga modelnya seperti itu, di pasien rawat inap saja yang ada depositnya. Ini deposit, betul, di pasien rawat inap. Jadi deposit titipan pasien. Jadi nanti misalkan isinya, misalnya petugasnya siapa, kasir, kemudian keterangannya uang muka misalnya, akun bayarnya bayar cash, misalnya dia bayar cash, dia simpan uang misalnya 100.000. Ya. Tunggu deposit 100.000. Nah, kemudian simpan. Nah, otomatis nanti kalau misalkan ini pasien Rizky ingin menyelesaikan nanti pembayarannya nanti di billingnya Rizky ini sudah ada potongan 100.000 dari depositnya. Billing pasien. Ini kan pasien dia sudah gunakan tadi billing parsial. Itu harus tetapkan apakah mau gunakan billing total untuk pasien atau billing parsial. Nggak bisa dicampur. Kalau dicampur dia jadinya seperti ini. Tidak muncul total anunya, jadi harus bersihkan dulu billing parsialnya baru bisa kita munculkan detailnya. Yusuf, billing parsialnya dibersihkan dulu. Nah, ini ada billing parsialnya. Yusuf. Ini pasien tanggal 30 berarti kemarin.
Oke, ini sudah bersih. Kemudian ini kan di pembayaran yang di deposit tadi pasiennya siapa? Yusuf. Beda-beda pasien tadi. Ini saya kasih rawat inap dulu ini. Saya kasih rawat inap coba. Sebentar. Permintaan rawat inap. Ini kamarnya sudah terisi. Status kamar sudah terisi. Oke. Cari yang kosong. Nah, ini misalkan pasien atas nama Yusuf ini melakukan deposit titipan uang muka 100.000, simpan. Saya belum pastikan diklik betul-betul dulu pasiennya, kemudian klik kanan, deposit. Pastikan ada nama pasiennya, uang mukanya diisi 100, simpan. Beda kan? Harusnya nomor depositnya tidak otomatis. Saya coba clear dulu. Tapi Wan tidak ada kedengaran suaranya. Oh iya, sebentar. Saya coba refresh dulu. Kasir 1, 2, 3. Rawat inap, Yusuf, deposit, petugas, kasir, simpan 100.000. Simpan. Nah, ini Yusuf ada menyimpan deposit sebesar 100.000. Keluar, nah, masuk lagi di rawat inap, kemudian di Yusuf ini kita buka billingnya. Tunggu betul-betul diklik dia, kemudian di billing pembayaran. Nah, di pembayaran ini otomatis nanti depositnya muncul di bawah sini, deposit 100.000. Berarti sudah ada penyimpanan deposit sebesar 100.000. Itu sudah memotong total biayanya. Seperti itu. Itu penggunaan modul deposit. Menu deposit. Ya. Ada lagi kasir bagaimana?
Ada pertanyaan mungkin? Iya, Pak. Laporan tadi bisa dicek di ya. Saya login lagi sebagai kasir 1 2 3. Suaranya, Wan. Ya, Bisa saya login suaranya. Iya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Ari? Kecil, Wan, kecil. Halo. Ari. Ya, Ari. Besar nih suaraku. Jelas nih. Halo. Ari. Ya, jelas Mega. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, pokoknya kalau kasir itu dia di sini menunya di menu menu J, tarif pelayanan manajemen keuangan akuntansi. Dia mainnya di sini. Nah, jadi ini akun bayar ini apa nama-nama, misalkan tadi bayar cash, dia menggunakan bank atau menggunakan cash atau transfer. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Itu nanti munculnya di sini, di billing, di bagian pembayaran yang ini. Misalkan kita misalnya kerjasama dengan bank BSI misalkan atau bank apa. Kalau yang di bawah ini piutang, ini bisa kayak piutang BPJS atau asuransi. Untuk menambahnya juga bisa di akun piutang. Nah, ini piutang BPJS. Kalau mau tambah, tapi yang nambah nanti ini dari kita admin atau keuangan sesuai dengan kerjasama. Di sini ada pengeluaran harian. Pengeluaran harian ini saya kurang paham juga ini. Nanti kita sama-sama coba sebelum juga. Iya, laporannya ada di apa? Payment point. Di payment point tadi yang ini, jadi ada persif ini namanya persif, misalnya pagi, siang, sore, ini semua ada. Kemudian petugasnya siapa yang melakukan transaksi, pasiennya siapa, ini per hari persif. Kalau mau dia per bulan, ada juga payment point 2. Ini sudah tadi mungkin saya ini perlihatkan. Ya, bisa juga dicetak tadi. Ya, jadi ini Wan toh ya, maksudnya enggak perlu lagi buka kaset tutup kaset deh, otomatis misalnya masuk coding. Iya, sesuai dengan shift-nya. Sesuai dengan jam shift-nya. Jadi maksudnya Wan, kalau misalnya sudah mau tukaran shift, ditutup dulu kasir atau back off dulu baru di payment point dimasuk di laporannya. Di logout dulu. Otomatis kasir yang login ke SIM itu yang tersimpan. Oh iya. Berarti kalau sudah selesai dulu, baru ke poin-poinnya ya? Iya. Jadi walaupun misalnya dia jam 2 selesai, tapi jam 3 baru bikin laporan, tidak apa-apa. Iya. Oke. Seperti itu. Ini ada posting jurnal juga. Ini keuangan kayaknya. Kasir sampai di itu tadi payment point. Kasirnya sampai tujuan payment point Ji. Karena payment point di kasir. Per hari Ji. Ya. Oke. Ya. Bagaimana kasir sudah jelas tadi? Tadi tagihan tidak ada lagi ya. Ada tidak yang kumpulan laporannya yang kasir yang dinas itu? Misalnya dinas pagi, kumpulan transaksinya. Ada yang ini tadi payment
Maksudnya Oh, progresif atau ini ada di payment point 2. Kita di situ kumpulan semuanya di situ. Semua di sini, semua di sini. Jadi mulai dari bulan berapa, bulan 1 sampai bulan 12, kita bisa search dan cetak. Oke. Iya. Ini kan tadi baru 3 pasien yang di input, yang baru diselesaikan. Oh, iya. Iya. Kalau kasir ada semua akses batal finalnya nggak? Iya ada. Kasir kalau di Kansa itu namanya hapus nota salah. Jadi nanti sepertinya kami kasih ke penanggung jawabnya untuk hapus nota salah, jadi supaya terkontrol juga untuk hapus notanya. Ya, jadi tidak asal misalnya kalau ada kesalahan langsung hapus nota. Kalau di batal final baru kasir lain yang finalkan, nama kasir itu yang muncul di Iya, notanya. makanya siapa yang finalkan terakhir? Oh iya Iwan, itu masa juga yang saya tahu. Kalau misalnya dioper kasir setelahnya kan bisa, tapi misalnya ini pasien BPJS cuma mau diperbaiki, tapi di save-nya sesuai dengan tanggal keluar pertamanya, apa gitu kan, kayak disimpan. Jangan lupa, cuma lupa itu bukan tanggal keluar baru. Ada pilihan begini? Ada. Bagaimana maksudnya, Rik? Oke. Kan kalau di simple itu ada opsi berapa opsi kalau batal final tuh, misalnya hapus nota. Kalau dia hapus nota, ada keluar baru itu kalau mau dipindahkan ke transaksi kasir yang lain. Tapi ini mau diperbaiki cuma nama dokter, tapi harus sesuai dengan tanggal pertama dipinalkannya. Bisa. Oh iya. Kalau disimpel kan ada pilihannya itu, kalau ada 2 jenis, misalkan sudah final kasir kita mau batalkan, kita mau edit saja jadi tidak merubah nama kasirnya. Merubah, ya. Kalau di Kansa ini, kalau hapus nota betul-betul hapus nota itu kita harus kasir yang misalkan yang finalkan pertama itu juga yang harus finalkan lagi. Karena kalau misalkan kasir lain, otomatis kasir yang lain yang masuk. Oh begitu ya. Iya. Jadi kalau saya umum aman, jadi karena kan pindah kasir tidak apa-apa karena transaksi. Betul. Itu penginputan yang harus kasih sama di. Oh iya. Cuman itu tadi yang ada pertanyaan yang pasien BPJS final otomatis itu kami coba tanyakan nanti. Nanti kami konfirmasi kalau yang itu. Karena banyak Wan, kalau dapat banyak sekali. Itu lumayan juga kalau mau difinalkan manual atau. Iya. Oke. Iya. Apalagi ya kira-kira yang bisa kasih. Ini pembayaran per akun bayar. Pembayaran per akun bayar. Nah, kalau pembayaran per akun bayar ini kelihatan misalkan pasien atas nama siapa nih, Yusuf, tadi pembayarannya via Bank BCA, kelihatan dia di sini. Kalau pasien kalau payment point tadi itu menampilkan pembayaran cash saja. Payment point, ini. Ini pembayaran cash, yang dibayar cash. Kalau yang dibayar via bank itu masuk di pembayaran per cara bayar, pembayaran per akun bayar. Nih kelihatan bank BCA, BNI dan seterusnya. Begitu. Punya banyak menu-menunya kalau terpisah laporannya. Banyak sekali menunya kalau kasir keuangan kasir ada semua. Nanti laporannya bisa Aldi bisa mana tunai, mana yang non tunai di. Iya. Kelihatan semua. Sudah terpisah. Oh iya.
Bagaimana? Sudah jelas? Kayaknya sudah jelas. Iya, bisa dicoba-coba nanti lagi. Iya. Kalau ada pasien umum mau dikembalikan baru dipinalkan ulang, iya. Berarti pindah ke laporan kasir yang finalkan terakhir dong. Iya, betul. Kalau misal pasien selisih gitu, pasien selisih klaim, biasa ada inputannya yang mau ditambahkan dari perawat. Jadi akan berpindah ke laporannya yang finalkan terakhir, Dik. Iya, begitu modelnya. Gitu, Dik. Sesuai dengan yang shift-nya dan yang login pada saat itu, yang save. Begitu. Tapi yang terima uangnya yang sebelumnya. Yang terima uangnya sebelumnya. Iya. Kalau misal mau diperbaiki, ada inputan mau tambahkan atau ada pengurangan inputan. Dari operan shifta lagi mungkin itu di ini. Iya, begitu. Mungkin bisa dari kebijakannya Anita penanggung jawab kasir. Mungkin bagus nanti dibacakan begitu bang, dan selisih umum itu tidak bisa dipinalkan nih supaya aman sebenarnya. Sudah contoh selisih tadi ini kan saya kurang terlalu simak tadi, kurang kedengaran suara. Oh iya. Sampai jam berapa nih Kak Iwan? Sebenarnya sampai asar ini atau atau nanti mungkin di sesi berikutnya lagi di hari Selasa. Fokus apalagi perlihatkan juga bagaimana penjualan obat umum sekalian di situ. Oh iya. Okay. Nanti kalau kurang paham kan bisa ke ruangan SIM ini kita sama-sama buka langsung. Oh iya, siap. Iya. Oke, Kak Iwan. Iya, siap. Iya. Absennya jangan lupa diisi, ada di kolom chat. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman kasir. Mungkin masih kurang sempurna. Mungkin nanti kita sama-sama belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.